pagi anak-anak ibu. Kembali lagi bersama Ibu Betaria dalam belajar matematika. Meskipun kita belajarnya masih memakai daring, ibu harap anak-anak ibu masih tetap semangat ya. Untuk itu ibu mau sapa dulu anak-anak ibu yang belajarnya di rumah. Apa kabar kalian anak ibu? Masih dalam keadaan sehat ya? Nah anak-anak ibu mau tanya nih, jam segini kalian sudah mandi belum? Sudah makan belum? Ibu harap sudah ya. Dan yang pastinya juga kalian sudah standby dengan buku dan pena untuk belajar matematika. Nah kalau begitu kita langsung saja mulai pelajaran kita ya anak-anak ibu. Nah pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang skala, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke contoh soal tentang skala yaitu nomor 3. Maka pada pertemuan ini kita langsung masuk ke contoh nomor 4. Agar lebih paham, mari bersama-sama kita perhatikan contoh soal berikut. Yang nomor 4, jarak kota Surabaya dan kota Semarang pada peta adalah 12 cm. Ayah berkendara dari Surabaya ke Semarang selama 6 jam dengan kecepatan 50 km per jam. Berapakah skala pada peta tersebut? Nah, anak-anak ibu, untuk menyelesaikan soal ini, terlebih dahulu kita cari tahu apa saja yang diketahui pada soal. Mari bersama-sama kita perhatikan pertanyaannya. Berapakah skala pada peta tersebut? Berarti yang ditanya pada soal adalah skala. Maka rumus yang kita pakai adalah rumus skala. Di mana rumus skala adalah jarak pada peta per jarak sebenarnya. Untuk itu, kita cari tahu dulu berapa jarak pada peta dan berapa jarak sebenarnya. Kita perhatikan soal, jarak kota Surabaya dan kota Semarang pada peta adalah 12 cm. Nah, maka anak-anak ibu, 12 cm itu adalah jarak pada peta. Di sini ibu singkat menjadi JP ya. Selanjutnya yang kita cari tahu adalah jarak sebenarnya atau JS ya. Nah, pada soal tidak ada diberitahu berapa jarak sebenarnya, tetapi yang diketahui pada soal adalah waktu dan kecepatan. Sama-sama kita perhatikan, katanya di sini ayah berkendara dari Surabaya ke Semarang selama 6 jam dengan kecepatan 50 km per jam. Nah, dari waktu dan kecepatan yang diketahui, kita bisa mencari tahu berapa jarak tempuh yang diperoleh ayah selama berkendara dari Surabaya ke Semarang. Nah, rumusnya itu yaitu kecepatan dikali waktu. Langsung saja kita masukkan angkanya, 50 km per jam dikali 6 jam. Nah, satuan jam yang di sebelah kanan boleh kita coret dengan satuan jam yang di sebelah kiri, maka tinggallah satuannya kilometer. Tinggal kita kalikan saja, 50 dikali 6 sama dengan 300 km. Nah, kilometer ini kita ubah lagi ke sentimeter. Kilometer ke sentimeter itu turun 5 tangga, maka dikali ya. Maka tinggal ditambahkan saja nolnya 5 lagi, maka menjadi 30 juta sentimeter. Setelah kita ketahui jarak pada petanya adalah 12 cm dan jarak sebenarnya yang kita ketahui dari jarak tempuh yang diperoleh ayah berkendara dari Surabaya ke Semarang adalah 30 juta cm. Maka dapat kita kerjakan berapa skalanya. Langsung saja kita kerjakan. Skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Langsung kita masukkan angkanya. Jarak pada peta 12 cm, jarak sebenarnya 30 juta cm. Nah, 12 dan 30 ini harus kita bagi, kita sederhanakan. Kira-kira 12 dan 30 ini sama-sama habis dibagi berapa ya? Iya, 12 dan 30 juta ini sama-sama habis dibagi dengan 12. Di mana 12 dibagi 12 sama dengan 1, 30 juta dibagi dengan 12 sama dengan 2.500.000. Jadi skalanya 1 dibanding 2.500.000. Soal yang nomor 5. Jarak pulau A dan pulau B pada peta dengan skala 1 banding 3 juta adalah 15 cm.
Sebuah kapal berlayar dengan kecepatan 81 knot. Di sini 81 knot itu sama dengan 150 km per jam ya anak-anak ibu. Kita lanjut soalnya. Berapa waktu yang dibutuhkan kapal tersebut untuk berlayar dari pulau A ke pulau B dan kembali ke pulau A lagi? Oke, sebelumnya kita tuliskan dulu apa-apa saja yang diketahui pada soal. Untuk itu kembali kita baca lagi soalnya. Katanya jarak pulau A dan pulau B pada peta dengan skala 1:3 juta adalah 15 cm. Oke, kita tuliskan di situ katanya skalanya 1:3 juta. Kita lanjut. Kemudian 15 cm itu apa? Jarak pulau A dan pulau B pada peta berarti 15 cm itu adalah jarak pada peta. Pada soal diketahui kecepatannya 81 knot. Nah, sebelumnya tadi sudah Ibu bilang 81 knot itu sama dengan 150 km per jam. Jadi kita buat kecepatannya sama dengan 150 km per jam. Yang ditanya pada soal adalah waktu yang dibutuhkan, di mana rumus waktu adalah jarak per kecepatan. Nah, jarak belum diketahui pada soal. Untuk itu, agar kita dapat menyelesaikan soal ini, terlebih dahulu kita cari tahu dulu berapa jaraknya. Kita pakai rumus jarak sebenarnya ya anak-anak ibu. Nah, tadi katanya untuk menyelesaikan soal ini, terlebih dahulu kita cari dulu jaraknya. Nah, di sini kita pakai rumus jarak sebenarnya ya. JS sama dengan JP per skala sama dengan, kita masukkan angkanya 15 cm per 1:3 juta. Sama dengan 15 cm, tanda pernya hilang maka berubah di sini menjadi tanda kali. Dikali 3 juta sama dengan 45 juta centimeter. Nah, 45 juta centimeter itu kita ubah ke dalam kilometer. Sentimeter ke kilometer itu naik sebanyak 5 tangga, maka dibagi 100.000. 45 juta dibagi 100.000 hasilnya 450 kilometer. Kembali kita perhatikan pertanyaannya pada soal. Katanya kapalnya mau berlayar dari pulau A ke pulau B dan kembali lagi ke pulau A. Berarti kapal tersebut melakukan 2 kali perjalanan. Jadi 450 km ini kita kali 2 ya. Sama dengan 900 km. Jadi dapat kita peroleh jarak sebenarnya sama dengan 900 km. Nah, setelah kita peroleh jarak sebenarnya 900 km, barulah kita dapat mencari berapa waktu yang dibutuhkan kapal selama berlayar. Kita masuk ke rumus, waktu sama dengan jarak per kecepatan. Kita masukkan angkanya, jaraknya tadi kita peroleh 900 km, maka kita masukkan angkanya 900 km per kecepatannya yaitu 150 km per jam. Nah, kilometer yang di atas boleh kita coret dengan kilometer yang di bawah, maka satuannya nanti tinggal jam ya. Kita tinggal bagikan aja 900 dibagi 150 sama dengan 6, maka dapatlah hasilnya 6 jam. Jadi, waktu yang dibutuhkan kapal untuk berlayar dari pulau A ke pulau B dan kembali lagi ke pulau A adalah 6 jam. Sekianlah dulu yang dapat Ibu sampaikan untuk kali ini. Sampai jumpa di pertemuan kita yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.